Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Suheri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kumpulan peran saya sebagai calon guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus berbudaya positif adalah menciptakan suatu lingkungan positif dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif ini dijalankan dengan konsep disiplin positif, dengan memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas, dan membuat segitiga restitusi. Disiplin positif adalah mengajarkan anak bertanggung jawab untuk setiap perbuatannya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Menyadari dan memperbaiki setiap kesalahan dari dalam dirinya sendiri atau secara intrinsik. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman yang tidak nyaman. Yang kedua, keinginan mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, menjadi diri sendiri yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia yang diinginkan di sekolah yaitu motivasi intrinsik atau menjadi diri sendiri yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol yang terbaik yang diinginkan yaitu sebagai manajer, yakni mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Pada posisi manajer, mengacu kepada posisi restitusi yang menjadikan siswa sebagai manajer yang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan mengembalikan identitas gagal menjadi identitas sukses. Keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas atau sekolah ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Semangat membangun keyakinan sekolah atau kelas ini seiring dengan tujuan akhir yaitu pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nilai dan peran guru penggerak. Menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain adalah upaya untuk menjadikan sekolah berbudaya positif. Visi guru penggerak yaitu suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak
terkait sosok murid atau sekolah impian di masa mendatang. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut akan saya resapi dan imbaskan di sekolah kepada rekan guru yang lain. Hal yang tak terduga adalah ketika mengetahui posisi kontrol guru sebagai teman, ternyata ada kelemahannya, yakni anak menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah bagaimana saya menempatkan posisi kontrol sebagai seorang guru, di mana saya akan mengupayakan mendapatkan posisi kontrol guru sebagai manajer dan akan menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Kemudian pada sekolah saya, rekan-rekan sudah biasa membuat kesepakatan kelas dan memahami posisi kontrol guru yang baik. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pengalaman yang saya pernah alami dalam penerapan disiplin positif adalah membuat kesepakatan kelas bersama-sama dengan siswa. Kemudian, pengalaman yang lain adalah mengimbaskan materi budaya positif ini kepada rekan sejawat. Perasaan saya sangat senang dan puas dengan konsep baik ini, dan termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah peserta didik sudah mulai menciptakan iklim sekolah yang baik dengan munculnya motivasi internal untuk menjalankan budaya positif bersama dengan guru. Yang perlu diperbaiki adalah memulai atau merubah posisi kontrol guru menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum belajar modul ini, posisi saya adalah sebagai penghukum. Perasaan saya terkadang kurang nyaman dan merasa bersalah karena harus memberikan rasa tidak nyaman kepada peserta didik. Setelah belajar modul ini, posisi saya sebagai manajer dan perasaan saya merasa nyaman karena peserta didik tidak merasa dibebani dan mereka dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, tetapi tidak sempurna dalam 3 tahap restitusi. Mungkin hanya tahap menstabilkan identitas saja, yaitu dengan berkata, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, tetapi manusia yang baik selalu akan memperbaiki kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari selain dalam modul ini
dalam menciptakan budaya positif adalah hal mengenai parenting, di mana sekolah akan mengimbaskan budaya positif ini kepada orang tua siswa agar program budaya positif ini akan berlanjut di keluarganya masing-masing. Terima kasih, salam guru penggerak, salam guru hebat Indonesia.